Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Seorang balita ditemukan tewas digantung di pohon dekat rumah neneknya Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. 2 motor metik tabrakan di Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, kaki kanan salah seorang pengendara terputus karena diduga tertimpa motor. Nikmati serunya lokasi wisata air di Jalan Antang, Kota Makassar yang diserbu ribuan pengunjung. Kita awali berita Makassar dengan informasi kriminal. Seorang balita ditemukan tewas tergantung di pohon dekat rumah neneknya di Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Penemuan mayat korban setelah keluarga meminta tolong tetangga untuk melakukan pencarian karena sebelumnya dilaporkan hilang. Balita berumur 1 tahun 2 bulan, warga Kelurahan Lion, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja menghilang dari kamar tidurnya. Sang nenek baru sadar cucunya hilang saat hendak bangun untuk buang air kecil. Melihat cucunya sudah tidak berada di samping. Sontak sang nenek mencari korban dengan bertanya kepada penghuni rumah. Setelah pencarian bersama keluarga yang dibantu tetangga sekitar, korban ditemukan sekitar 100 meter dari rumahnya dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad korban tergantung di sela pohon kakao dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah, serta mengalami beberapa luka. Baru turun ke bawah, baru ke bawah, sudah di bawah situ di pohon coklat di bawah. Pas di atas pohon coklat. Iya. Setelah itu, ya, panggil orang itu, tidak dari bawah. Menerima laporan, tim gabungan Polres Tanah Toraja segera menuju ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dibawa ke puskesmas untuk proses visum. Untuk saat ini masih diduga 1 orang berusia 30 tahun sudah kami amankan beserta saksi-saksinya. Untuk mayat berada di Puskesmas Makale Utara. Selain mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga membawa seorang kerabat korban yang mengaku membuang bayi tersebut. Namun hingga saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan karena pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Wahyudi Baso melaporkan dari Tanah Toraja. Tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis Tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis kepada 2 polisi yang terlibat pembunuhan pegawai honorer Dinas Perhubungan Makassar. Keduanya masing-masing berperan sebagai eksekutor dan fasilitator penyedia senjata api revolver. Perjalanan pencarian keadilan keluarga almarhum Najmudin Sewang berakhir. Pihak keluarga puas dengan vonis hukuman kedua eksekutor pembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar dan tidak akan melakukan banding. Sidang putusan dalam kasus pembunuhan almarhum menghadirkan 2 terpidana yaitu Khairul Akmal dan Sulaiman. Keduanya merupakan personel aktif polisi yang berdinas di Polda Sulawesi Selatan. Khairul divonis 20 tahun penjara karena berperan sebagai eksekutor, sedangkan Sulaiman berperan sebagai fasilitator yang menyiapkan senjata api jenis revolver yang divonis 18 tahun penjara. Kedua terdakwa juga mengikuti jalannya persidangan melalui daring dari Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar. Vonis ini sama dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu 20 tahun penjara untuk Khairul dan 18 tahun untuk Sulaiman. Tuntutan berdasarkan peran terdakwa dalam pembunuhan pegawai honorer Dinas Perhubungan Makassar almarhum Najmudin Sewang. Pembunuhan didalangi mantan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Makassar, yaitu almarhum Iqbal Asnan, yang membayar 3 orang untuk melancarkan pembunuhan. Sehari sebelumnya, seorang pegawai honorer Dinas Perhubungan Makassar yang juga terlibat pembunuhan divonis 13 tahun penjara. Saya rasa tidak setempat apa yang diberikan sama Hakim Ketua. Berarti menerima Kak semua? Menerima. Saya pribadi sebagai keluarga, saya menerima hasil putusan dari Hakim Ketua. Dan kami tidak akan banding, termasuk keputusan asli, tidak akan banding. 4 terpidana terlibat pembunuhan, yaitu dalam pembunuhan Muhammad Iqbal Asnan yang dihapuskan perkaranya karena meninggal dalam masa penahanan, Asri yang berperan sebagai juru bayar bagi eksekutor Khairul Akmal, serta penyedia senjata api yaitu Sulaiman. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menahan 2 tersangka baru kasus hilangnya 500 ton beras di gudang Bulog Pinrang. Keduanya melibatkan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bulog Pinrang berinisial RW serta Kepala Gudang Bulog Lampa berinisial MI. Usai pemeriksaan maraton, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menahan 2 tersangka baru kasus hilangnya 500 ton beras dari gudang Bulog Pinrang. Keduanya adalah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bulog Pinrang berinisial RW serta Kepala Gudang Bulog Lampa berinisial MI. Mereka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar selama 20 hari terhitung 2 Januari hingga 21 Januari 2023. Peran tersangka RW dan MI adalah mengeluarkan beras tidak sesuai prosedur. Peranan keduanya saling berkaitan. Penetapan 2 tersangka berdasarkan hasil sita barang bukti serta keterangan 1 tersangka yang ditahan lebih awal berinisial I. Saudara RW pada inisialnya itu sebagai kepala pimpinan cabang. Jadi dia yang bekerja atas kegiatan sebelumnya di Bulog di wilayah Pinrang, Bulog wilayah Pinrang. Kemudian yang kedua itu atas nama MI itu dia sebagai kepala gudang. Jadi ada saling keterkaitan antara keduanya itu sehingga bisa keluarnya beras tanpa prosedur yang berlaku. Intinya itu. Klien kami akan memberikan semacam informasi-informasi guna guna menjadi konsumsi penyidik bahwa apa yang dilakukan oleh klien kami itu tidak terlepas dari sistem yang membelenggu klien kami. Dalam kasus ini ada orang besar di balik. Ya, biarkan nanti penyidik yang mengeksplorasi itu. Dari kasus yang merugikan negara 5,5 miliar rupiah ini, total ada 3 tersangka telah ditahan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan mengeluarkan maklumat aliran hakikinya hakiki masuk ajaran sesat. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan termasuk memburu pimpinan aliran tersebut yang berhasil melarikan diri. Sudah ketemu sama Nabi. Inilah rekaman yang viral di media sosial saat salah satu pengikut bernama Akbar mengajak warga bergabung dalam ajaran sesat hakikinya hakiki di rumah warga Jalan Sunu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Rekaman itu diketahui diunggah ke media sosial pada 9 Desember 2022 dan viral pada 5 Januari 2023. Dalam rekaman, penghuni rumah bernama Gafar tidak terima saat Akbar bersama sejumlah pengikut dari ajaran sesat mencoba menyebarkan ajaran menyimpang kepada anggota keluarganya serta warga setempat. Salah satu pengikut ajaran itu bahkan mengaku pernah bertemu 25 nabi dan rasul. Setelah investigasi, Majelis Ulama Islam atau MUI Makassar akhirnya menemukan puluhan pengikut ajaran sesat itu. Namun pemimpinnya bernama Yoga alias Karaeng 01 telah melarikan diri. Puluhan pengikutnya diajak dialog di kantor Kecamatan Talo, Kota Makassar pada 5 Januari 2023. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan akhirnya pada Sabtu 7 Januari 2023 mengeluarkan maklumat aliran itu masuk ajaran sesat. Polisi juga hingga kini masih melakukan penyelidikan sekaligus pengejaran terhadap Akbar serta pimpinan aliran hakikinya hakiki. Memang kalau dibiarkan kemungkinan adanya konflik horizontal di masyarakat itu bisa terjadi. Pengajian ya dari rumah ke rumah, ya dari kelompok teman ke teman, ya lalu kemudian mendakwahkan itu alirannya. Kalau kita lihat ya hampir semua tokoh-tokoh aliran itu, kalau kita lihat secara psikologis memang perlu didampingi psikiater, perlu didampingi psikolog. Ya karena kadang-kadang di luar nalar mereka bicara, sehingga ya perlu selain tokoh agama ya juga rohaniawan dan psikolog ya yang kita harapkan terlibat dalam pembinaan itu. Hingga kini lokasi aliran sesat masih diselidiki polisi karena terus berpindah. MUI juga akan melakukan dialog kembali dengan pengikut ajaran sesat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Kita menuju informasi kecelakaan lalu lintas. Dua motor metik bertabrakan di Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Kaki kanan salah seorang pengendara terputus karena diduga tertimpa motor. Tabrakan dua motor metik di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare terekam kamera warga. Akibat kecelakaan, kaki kanan salah seorang pengendara terputus, diduga tertimpa kendaraan. Kedua motor yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Parepare. Vario, Kabupaten KB ini bergerak dari arah utara ke selatan dan mendahului sebuah kendaraan mobil dengan melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang terdapat garis khas jalan yang tidak terputus, bertabrakan dengan sepeda motor Honda Scoopy Kabupaten KB warna hitam ini yang dikendarai oleh seorang perempuan. Berdasarkan data polisi, kecelakaan bermula saat motor metik yang dikendarai Iksan melaju kencang dari utara ke selatan mendahului mobil pick-up. Karena tidak mampu mengendalikan kendaraan, motor Iksan bertabrakan dengan motor metik dari arah berlawanan yang dikendarai Cahyani. Kedua korban mengalami luka sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang balita ditemukan tewas digantung di pohon dekat rumah neneknya, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Dua motor metik tabrakan di Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Kaki kanan salah seorang pengendara terputus karena diduga tertimpa motor. Nikmati serunya lokasi wisata air di Jalan Antang, Kota Makassar yang diserbu ribuan pengunjung. Puluhan panitia pemilihan kecamatan di Pinrang siap melaksanakan pemilihan umum secara adil dan jujur. 60 anggota panitia pemilihan kecamatan yang tersebar di 12 kecamatan telah dilantik. Puluhan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan mengucapkan sekaligus menandatangani Fakta Integritas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang jujur dan adil di Kabupaten Pinrang. Dalam Fakta Integritas ini, panitia pemilihan kecamatan berjanji melaksanakan pemilihan umum secara adil dan jujur tanpa tekanan. Sebelum pengucapan dan tanda tangan Fakta Integritas, 60 anggota panitia pemilihan kecamatan yang tersebar di 12 kecamatan dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pinrang. Kira kami sebagai penyelenggara hanya punya komitmen untuk bagaimana mensukseskan pemilu di Kabupaten Pinrang, khususnya di kecamatan kalau PPK. Kalaupun persoalan tekanan-tekanan, saya kira ada batasan-batasan yang mengatur kita semua sesuai dengan undang-undang dan PKPU yang ada. Saya kira seperti itu. Artinya kalaupun ada kepentingan, apa yang kami sampaikan di Fakta Integritas saya kira sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Masalah percepatan sesuai jadwal karena memang diaturannya bahwa PPK ini dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan. Jadi kita memang agak cepat ini karena ini mengantisipasi padatnya jadwal tahapan pemilu dan pemilihan di 2024. PPK yang dilantikkan. Ya, buat teman-teman 12 kecamatan ini 60 PPK, kami dari KPU Kabupaten Pinrang mengucapkan selamat. Setiap kecamatan terdiri dari 5 panitia pemilihan. Mereka hasil penjaringan seleksi awal Desember 2022. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kita beralih ke informasi wisata. Pengunjung dari berbagai daerah memadati lokasi wisata air terjun sekaligus pemandian di Kecamatan Minasetene, Kabupaten Pangkep. Tempat ini sempat ditutup 2 pekan karena diterjang banjir. Wisata permandian Layang Londrang di Kecamatan Minasetene, Kabupaten Pangkep ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Jumlah wisatawan meningkat 2 kali lipat dengan berakhirnya masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Indonesia serta cuaca yang kembali normal. Selain menawarkan air terjun, lokasi ini juga dikelilingi tebing tinggi.
masih tetap sama dengan yang dulu, masih 3.000 Pak per orang. Iya, selama 2 minggu ini tutup soalnya kebanjiran. Banjir. Kami menutup sebagai pengelola soalnya ditakutkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Sejuk ya Mbak ya? Iya. Nyaman. Kesini sama siapa Mbak? Ya. Kesini sama siapa? Teman. Sama teman. Dalam rangka apa Mbak kesini? Ya. Dalam rangka apa kesini? Liburan awal tahun ya? Ya. Liburan awal tahun. Iya. Kenapa bisa memilih tempat ini Mbak? Karena foto bagus juga. Oh, sudah berapa kali kesini? Sudah banyak? 3 kali. Sudah 3 kali? Iya. Ya, Lonrong Leleng ini adalah salah satu pariwisata yang ada di Pangkep. Ini sangat menarik. Ini suasananya sangat alami. Alami. Dan sejuk. Tempat wisata Leang Lonrong sempat ditutup selama 2 pekan akibat diterjang banjir. Setelah dilanda banjir, wisata Leang Lonrong kembali dibuka. Tercatat 700 pengunjung dari luar daerah yang memadati wisata Leang Lonrong. Untuk masuk ke tempat wisata ini, pengunjung harus membayar Rp3.000 per orang. Sedangkan pengunjung di wilayah kampung Leang Lonrong digratiskan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ribuan wisatawan lokal memadati lokasi wisata air di Jalan Antang, Kota Makassar. Berbagai wahana tersedia untuk anak hingga orang dewasa. Jelang masa akhir libur sekolah, ribuan wisatawan lokal memadati wisata permandian di Jalan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Berbagai wahana tersedia mulai dari luncuran untuk remaja sampai orang dewasa yang menguji adrenalin. Selain itu ada pula wahana untuk anak-anak atau kids pool, meliputi kolam renang kecil dengan berbagai permainan anak. Hingga awal Januari 2023, jumlah pengunjung di libur Natal, Tahun Baru serta libur sekolah mengalami kenaikan cukup signifikan lebih dari 4.000 orang. Guna menarik wisatawan, pengelola memberikan harga diskon khusus untuk tiket masuk pengunjung yang datang rombongan. Bersama teman-teman untuk mengunjungi lokasi ini. Tapi alhamdulillah saya cukup puas menikmati semua permainan-permainan. Alhamdulillah ya. Jadi untuk akhir tahun ya, libur akhir tahun ini kan cukup ramai ya. Jadi ada liburan sekolah, terus mahasiswa, liburan kantor, libur Natal ya, hari raya Natal, libur tahun baru. Jadi visitor kita itu sangat antusias ya. Kita menembus sampai Desember aja kita sampai 4.000-an orang gitu ya, 4.000-an orang. Untuk harga tiket di Bugis Waterpark ini per orang Rp150.000 untuk hari Senin sampai Jumat. Sementara Sabtu dan Minggu, pengelola mematok harga Rp180.000 hingga Rp200.000 per orang. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.